Assalamualaikum teman-teman semuanya. Baru 1 hari aku menjadi istri, belum sempat koperku dibongkar, belum sempat aku memanggil rumah itu sebagai rumahku, pintu sudah dibanting di depan wajahku. Mertuaku berdiri dengan mata menyala, menunjuk jalan sambil berkata, "Perempuan seperti kamu tidak pantas masuk keluarga kami." Suamiku hanya diam. Malam itu hujan turun deras. Aku berjalan sendirian membawa tas kecil, sementara fitnah tentang diriku menyebar lebih cepat daripada air selokan yang meluap. Aku pikir hidupku selesai di sana. Tapi 3 hari kemudian, ketika semua orang sedang menertawakanku, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mertua. Seorang pria berseragam TNI turun dengan langkah tegas. Semua orang mendadak pucat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Rania. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di rumah sederhana yang cat temboknya sudah mulai pudar, tapi selalu terasa hangat karena ada doa ibu di setiap sudutnya. Ayahku meninggal saat aku SMA, meninggalkan ibu yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Sejak itu aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kita tempat empuk untuk menangis. Kadang kita harus menghapus air mata sendiri, lalu tetap berdiri karena ada orang yang bergantung pada kita. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik swasta. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu ibu membeli obat, membayar listrik, dan menabung sedikit demi sedikit. Di klinik itulah aku bertemu dengan Arman, pria yang terlihat sopan, rapi, dan selalu bicara pelan. Dia anak pengusaha bahan bangunan yang cukup dikenal di kota kami. Awalnya aku tidak pernah membayangkan dia akan mendekatiku. Bagiku, dunia kami terlalu jauh berbeda. Arman datang ke klinik beberapa kali mengantar ibunya berobat. Dari pertemuan singkat, obrolan kecil, sampai akhirnya dia meminta nomor teleponku. Aku sempat menolak halus, tapi dia bilang, "Aku tidak main-main, Ran. Aku ingin mengenalmu baik-baik." Kata-katanya sederhana, tapi waktu itu terdengar tulus. Aku yang sudah lama menjaga hati, akhirnya memberi celah kecil. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat mungkin. Dalam 6 bulan, Arman melamarku. Ibu sempat menatapku lama malam itu, sambil memegang cincin kecil yang dibawa keluarga Arman. "Kamu yakin, Nak?" tanya ibu pelan. Aku mengangguk, meski sebenarnya ada rasa ragu yang tidak bisa kujelaskan. Bukan pada Arman, tapi pada keluarganya, terutama ibunya, Bu Marini. Sejak awal Bu Marini tidak pernah benar-benar menyukaiku. Senyumnya selalu tipis, matanya selalu menilai. Saat datang ke rumahku, dia memandang ruang tamu kami seperti memeriksa barang murah di pasar. "Sederhana sekali ya rumahnya," katanya sambil tertawa kecil. Ibu hanya bersenyum, tapi aku tahu hatinya tertusuk. Di malam setelah lamaran, ibu menangis diam-diam di dapur. Aku pernah berkata pada Arman, "Ibumu sepertinya tidak suka padaku." Arman menggenggam tanganku dan menjawab, "Jangan dipikirkan, nanti setelah menikah ibu pasti luluh." Kalimat itu membuatku percaya. Meski sekarang aku sadar, lelaki yang hanya meminta kita bersabar tanpa berani membela kita, sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk terluka lebih dalam. Pernikahan kami digelar cukup mewah di gedung serbaguna milik keluarga Arman. Semua terlihat indah dari luar. Dekorasi putih, bunga melati, musik lembut, tamu berdatangan membawa ucapan selamat. Tapi di balik senyum kamera, aku bisa merasakan tatapan dingin dari beberapa kerabat Arman. Mereka berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Ada yang menyebutku beruntung, ada juga yang bilang aku perempuan biasa yang naik kelas. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Saat ijab kabul selesai, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya aku punya tempat baru untuk memulai hidup. Arman menatapku dan tersenyum. Aku pikir senyum itu adalah janji. Aku pikir setelah hari itu dia akan menjadi pelindungku. Aku salah. Malam pertama setelah resepsi, aku dibawa ke rumah keluarga Arman. Rumah besar 2 lantai itu berdiri di pinggir jalan utama dengan pagar tinggi dan halaman luas. Namun begitu aku masuk, bukan kehangatan yang menyambutku, melainkan udara dingin yang membuat dadaku sesak. Bu Marini berkata, "Mulai malam ini kamu tinggal di sini. Ingat, di rumah ini ada aturan. Jangan merasa sudah jadi nyonya besar hanya karena menikah dengan anak saya." Pagi pertama menjadi istri, aku bangun sebelum subuh. Aku membuat teh hangat,
membantu asisten rumah tangga menyiapkan sarapan, dan berusaha terlihat berguna. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak datang untuk mengambil apapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Tapi setiap gerakanku seolah salah di mata Bu Marini. Saat aku meletakkan piring di meja makan, Bu Marini langsung berkata, "Piring mahal jangan dipegang sembarangan. Kalau pecah, gajimu setahun juga belum tentu cukup mengganti." Tanganku gemetar. Arman yang duduk di kursi hanya menunduk, melihat ponselnya. Aku menunggu dia berkata sesuatu, tapi yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring. Di meja makan itu juga ada Kak Rizka, kakak perempuan Arman, bersama suaminya. Rizka menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Pengantin baru kok mukanya pucat? Jangan-jangan menyesal ya masuk keluarga ini," ucapnya sambil tertawa kecil. Aku mencoba tersenyum. "Tidak, Kak, saya cuma belum terbiasa." Bu Marini menyahut cepat. "Biasakan, jangan manja." Konflik sebenarnya mulai siang itu. Saat aku sedang merapikan kamar, sebuah amplop coklat tiba-tiba jatuh dari laci meja Arman. Aku tidak berniat membukanya, tapi ketika mengambilnya, beberapa foto tercecer. Di foto itu ada Arman bersama seorang perempuan berambut panjang. Mereka terlihat dekat, bukan foto lama biasa. Ada tanggal 2 minggu sebelum pernikahan kami. Jantungku berdebar. Aku duduk di tepi ranjang memandangi foto itu dengan tangan dingin. Belum sempat aku berpikir jauh, pintu kamar terbuka. Bu Marini masuk tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada foto-foto itu. Wajahnya berubah keras. "Apa yang kamu lakukan?" katanya tajam. Aku berdiri gugup. "Ini jatuh dari laci, Bu. Saya tidak sengaja." Tanpa mendengar penjelasanku, Bu Marini merampas foto-foto itu. "Baru sehari jadi istri sudah menggeledah barang suami. Dasar perempuan tidak tahu diri." Aku terkejut. "Saya tidak menggeledah, Bu." Suaraku pelan, tapi tubuhku gemetar. Dia mendekat, lalu berkata dengan suara rendah, "Jangan kira saya tidak tahu niatmu. Kamu menikah dengan Arman karena uang." Sore harinya suasana rumah berubah seperti pengadilan. Bu Marini mengumpulkan Arman, Rizka, dan beberapa kerabat dekat di ruang tengah. Aku dipanggil turun. Di meja sudah ada foto-foto itu. Tapi anehnya bukan lagi hanya foto Arman dengan perempuan lain. Ada juga selembar kertas yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kertas itu seperti bukti transfer ke rekening atas namaku. Bu Marini mengangkat kertas itu. "Ini buktinya. Sebelum menikah, perempuan ini menerima uang dari seseorang. Jangan-jangan dia punya hubungan gelap dan menikah dengan Arman hanya untuk menutup malu." Aku membeku. "Itu bukan milik saya, Bu. Saya tidak pernah menerima uang seperti itu." Rizka menyindir. "Semua orang juga akan bilang begitu kalau ketahuan." Aku menoleh pada Arman. "Mas, kamu percaya aku kan?" Arman menatapku sebentar, lalu membuang pandangan. Detik itu rasanya lebih sakit daripada semua hinaan yang kudengar sejak pagi. Dia tidak menjawab. Diamnya seperti palu yang menjatuhkan hukuman. Aku berkata lagi, lebih lirih. "Mas, aku istrimu." Arman menghela nafas. "Rania, untuk sementara kamu jangan memperkeruh suasana." Kata-kata itu membuat aku kehilangan tenaga. Bu Marini langsung berdiri. "Tidak ada sementara. Malam ini juga dia keluar dari rumah ini." Aku menatapnya tidak percaya. "Bu, saya baru menikah kemarin." Dia menunjuk pintu. Justru karena baru kemarin, belum terlambat untuk membuang kesalahan. Hujan mulai turun di luar, deras, seolah langit tahu ada hati yang sedang dihancurkan. Aku naik ke kamar untuk mengambil tas. Tanganku bergetar memasukkan beberapa baju. Arman berdiri di dekat pintu, tapi tidak mendekat. "Mas, ini fitnah," kataku. Dia menjawab tanpa menatap. "Aku butuh waktu." Aku tertawa kecil karena terlalu sakit. "Waktu untuk apa? Untuk percaya pada istrimu atau untuk menunggu ibumu selesai menghancurkanku?" Arman diam lagi. Saat aku turun, Bu Marini sudah berdiri di depan pintu utama. Rizka merekam dengan ponselnya. Entah untuk apa. Bu Marini melempar sandal ke arahku. "Pakai itu, jangan bawa barang dari rumah ini." Aku memeluk tasku erat-erat. "Saya tidak pernah mencuri apapun dari keluarga ini." Dia tersenyum sinis. "Kamu mencuri nama baik kami." Aku keluar dari rumah itu di bawah hujan. Pintu besi ditutup keras di belakangku. Tidak ada yang mengejar,
tidak ada yang memanggil, bahkan suamiku sendiri tidak melangkah. Aku berjalan menyusuri jalan licin, rambut dan bajuku basah. Malam itu aku bukan hanya diusir dari rumah mertua, aku diusir dari mimpi yang baru sehari ku bangun. Di tengah jalan aku berhenti di depan warung yang sudah hampir tutup. Pemilik warung, seorang ibu tua, menatapku kasihan. "Mbak, berteduh dulu." Aku ingin menolak, tapi kakiku lemas. Aku duduk di bangku kayu. Air menetes dari ujung jilbabku. Ponselku bergetar berkali-kali. Pesan dari nomor tidak dikenal masuk. Isinya, foto aku keluar dari rumah Arman dengan tulisan, "Pengantin sehari sudah diusir. Pantas saja kelakuannya begitu." Fitnah itu menyebar malam itu juga. Grup WhatsApp tetangga, kerabat, bahkan teman kerjaku mulai ramai. Ada yang bertanya daik-barik, ada yang langsung menghakimi. Aku membaca satu persatu dengan dada seperti dihimpit batu. "Benar kamu punya laki lain. Rania, kok bisa begitu? Kasihan Arman." Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku pulang ke rumah ibu hampir tengah malam. Ibu membuka pintu dengan wajah panik. Begitu melihatku basah kuyup membawa tas kecil, wajahnya pucat. "Ya Allah, Rania, kenapa?" Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya memeluk ibu dan menangis seperti anak kecil. Ibu membawaku masuk, mengganti bajuku, lalu membuatkan teh panas. Tangannya bergetar, tapi suaranya tetap lembut. Aku menceritakan semuanya, tentang foto-foto, kertas transfer palsu, tuduhan, Arman yang diam, sampai aku diusir. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Setelah aku selesai, dia menarik napas panjang. "Nak, orang yang benar memang sering dibuat terlihat salah dulu, tapi Allah tidak tidur." Aku menunduk. "Tapi Bu, semua orang sudah percaya mereka." Ibu mengusap kepalaku. Kebenaran tidak kalah karena terlambat datang. Keesokan paginya, aku tidak berangkat kerja. Mataku bengkak, tubuhku demam. Tapi fitnah tidak ikut berhenti. Sebuah akun media sosial anonim mengunggah ceritaku dengan versi yang diputar balikan. Katanya aku perempuan matre, punya hubungan dengan pria lain, dan ketahuan mengambil uang keluarga Arman. Unggahan itu ramai karena keluarga Arman cukup dikenal. Orang-orang yang tidak mengenalku ikut menghakimi dengan mudah. Aku mencoba menelpon Arman berkali-kali, tapi tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Aku menulis panjang, menjelaskan lagi bahwa semua itu fitnah. Balasan yang datang hanya satu kalimat. "Jangan hubungi aku dulu." Aku menatap layar lama sekali. Dulu dia pernah berkata tidak akan membiarkanku menangis sendirian. Ternyata, janji bisa berubah menjadi kalimat dingin yang memutus harapan. Siang itu, Bu Marini datang ke rumahku bersama Rizka dan 2 orang kerabat. Mereka tidak datang untuk berdamai. Mereka datang membawa amplop dan wajah penuh kemenangan. Bu Marini meletakkan amplop itu di meja. "Ini surat pernyataan. Rania harus mengaku bahwa dia meninggalkan rumah karena kesalahannya sendiri. Setelah itu, kami akan urus perceraian baik-baik." Ibu berdiri dari kursinya. "Anak saya tidak bersalah." Bu Marini tersenyum. "Bu, jangan keras kepala. Keluarga kami bisa membuat hidup anak ibu sulit." Aku yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Saya tidak akan tanda tangan." Rizka menatapku tajam. "Jangan sok kuat, kamu tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu membuat ibu menegang, tapi aku justru menatap Rizka lurus-lurus. "Saya mungkin tidak punya keluarga kaya," kataku pelan, "tapi saya masih punya harga diri." Bu Marini tertawa kecil. "Harga diri tidak bisa melawan bukti." Aku menjawab, "Bukti palsu suatu saat akan memakan pembuatnya sendiri." Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku melihat wajah Bu Marini berubah. Hanya sebentar, tapi cukup membuatku curiga, seolah ada sesuatu yang dia takutkan. Setelah mereka pergi, ibu duduk diam di ruang tamu. Aku tahu dia khawatir, bukan hanya soal namaku, tapi juga keselamatanku. Malam itu, ketika hujan kembali turun, ibu membuka lemari tua di kamarnya. Dia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang selama ini terkunci. Aku memperhatikan dari pintu. "Bu, itu apa?" Ibu menoleh, wajahnya ragu. Di dalam kotak itu ada beberapa surat lama, foto hitam putih, dan sebuah tanda pengenal militer yang sudah pudar. Aku mengambil foto paling atas. Di sana ada ayahku, masih muda, berdiri di samping seorang pria berseragam TNI. Pria itu berwajah tegas, dengan tatapan tajam namun teduh. Di belakang foto tertulis nama, Prakoso Wibawa. "Ibu belum pernah cerita," kataku. Ibu duduk di tepi ranjang. "Karena ayahmu dulu berpesan, jangan meminta bantuan kalau tidak benar-benar terdesak."
Aku menatap ibu bingung. Ibu melanjutkan, Pak Prakoso itu sahabat ayahmu. Ayahmu pernah menyelamatkan keluarganya saat kecelakaan bertahun-tahun lalu. Setelah ayahmu meninggal, beliau pernah datang dan berjanji akan menjaga kita kalau suatu hari kita membutuhkan. Aku terdiam. Beliau siapa sekarang, Bu? Ibu menelan ludah. Terakhir ibu dengar, beliau sudah menjadi jenderal. Dadaku berdebar. Nama itu terasa jauh, seperti bagian dari masa lalu yang tidak mungkin menyentuh hidupku. Tapi ibu mengambil ponsel lamanya, mencari nomor yang tersimpan dengan nama Pak Prakoso. Nomor itu sudah bertahun-tahun tidak dihubungi. Ibu menekan tombol panggil. Aku hampir menyuruhnya berhenti, karena malu dan takut dianggap memanfaatkan masa lalu ayahku. Tapi panggilan tersambung. Suara pria dewasa terdengar dari seberang. Assalamualaikum. Ibu menjawab dengan suara bergetar. Waalaikumsalam, Pak. Ini Sulastri, istri almarhum Bima. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berubah hangat. Bu Sulastri, ada apa? Kenapa baru menghubungi saya? Ibu menangis. Dia tidak langsung meminta bantuan, hanya menceritakan bahwa aku sedang difitnah dan diusir dari rumah suami. Pak Prakoso mendengarkan sampai selesai. Dari speaker kecil itu, aku mendengar suaranya menjadi berat. Besok pagi kirim semua bukti yang ibu punya. Jangan hapus pesan apapun. Dan Rania, kalau kamu mendengar, jangan takut. Kebenaran harus dijemput, bukan ditunggu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Di satu sisi, ada rasa malu karena masalah rumah tanggaku sampai melibatkan orang besar. Di sisi lain, untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Aku membuka kembali foto-foto, tangkapan layar fitnah, pesan Arman dan unggahan anonim. Aku kumpulkan semuanya. Tapi satu pertanyaan terus menggangguku. Dari mana Bu Marini mendapatkan bukti transfer palsu atas namaku? Pagi berikutnya seorang ajudan datang ke rumah kami. Namanya Kapten Dimas. Dia sopan, tapi gerak-geriknya tegas. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya meminta izin menyalin bukti-bukti, memeriksa ponselku, dan bertanya detail kejadian dari awal. Saat melihat foto Arman dengan perempuan lain, wajahnya tidak berubah, tapi dia mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Perempuan ini siapa?" tanya Kapten Dimas. Aku menggeleng. Saya tidak tahu. Dia memperbesar foto itu. Tempatnya seperti lobi hotel. Aku baru sadar ada logo hotel di latar belakang foto. Kapten Dimas memotret bagian itu. Kami akan cek. Mendengar kata kami, aku merinding. Ternyata masalah yang kupikir hanya bisa kutangisi, mulai bergerak mencari jawabannya sendiri. Sore harinya kabar baru datang. Akun anonim yang menyebarkan fitnah ternyata terhubung dengan nomor ponsel milik seseorang di lingkaran keluarga Arman. Kapten Dimas tidak menyebut nama, tapi aku bisa menebak. Rizka. Selama ini dia paling rajin menyindir dan merekam. Namun belum cukup sampai di situ. Ada hal lain yang lebih mengejutkan. Bukti transfer palsu itu dibuat dari aplikasi edit. Rekening yang tertulis atas namaku memang mirip, tapi 1 digit berbeda. Nama penerima yang asli bukan Rania, melainkan Rani Aulia. Kapten Dimas menunjukkan hasil penelusuran awal. Ini bukan kesalahan biasa. Ini dibuat agar terlihat seperti rekening Mbak. Aku menutup mulut. Fitnah itu bukan salah paham. Itu dirancang. Di hari ketiga setelah aku diusir, Bu Marini mengundang beberapa kerabat ke rumahnya. Katanya untuk membahas langkah keluarga setelah aib yang kubuat. Aku tahu karena seorang sepupu Arman yang diam-diam tidak suka cara mereka memperlakukanku mengirim pesan padaku. Mbak, mereka mau bikin pernyataan keluarga. Namamu akan dibuat makin buruk. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Ibu memintaku tetap tenang. Tapi sulit sekali. Bagaimana mungkin aku tenang ketika orang-orang yang baru saja menjadi keluargaku sedang menyusun kalimat untuk mengubur namaku hidup-hidup. Aku duduk di ruang tamu, mendengar jarum jam berdetak. Di luar siang sangat panas. Udara kering, tapi telapak tanganku dingin. Lalu ponsel ibu berbunyi. Pesan dari Pak Prakoso singkat saja. Kami ke sana sekarang. Di rumah Bu Marini, suasana awalnya ramai. Para kerabat duduk dengan wajah serius. Arman ada di sana, tampak kusut. Rizka berdiri di dekat jendela, memegang ponsel seperti biasa. Bu Marini mulai bicara. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Perempuan itu harus dibuat mengaku. Baru sampai di kalimat itu, suara mobil berhenti di depan pagar. Seorang pembantu membuka pintu dengan wajah panik. Bu, ada tamu. Bu Marini kesal. Siapa? Belum sempat dijawab, pintu ruang tamu terbuka. Seorang pria berseragam TNI masuk bersama 2 orang pendamping.
Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tapi auranya membuat semua orang spontan berdiri. Di dadanya terpasang tanda pangkat yang membuat ruang itu mendadak senyap. "Saya Prakoso Wibawa," katanya. "Saya datang untuk menjemput Rania dan mengambil kebenaran yang kalian sembunyikan." Bu Marini pucat. Rizka menurunkan ponselnya. Arman membeku di tempat. Salah satu kerabat berbisik, "Jenderal Prakoso?" Suasana yang tadi penuh kesombongan berubah seperti ruangan tanpa udara. Tidak ada yang berani bicara sembarangan. Bu Marini mencoba menyembunyikan. "Pak Jenderal, mungkin ada salah paham. Ini urusan keluarga. Justru karena kalian menyebut Rania keluarga, saya datang. Saya ingin tahu keluarga macam apa yang mengusir pengantin baru di malam hujan berdasarkan bukti palsu." Kata bukti palsu membuat Rizka tersentak. Arman menatap ibunya, mulai gelisah. Pak Prakoso meletakkan beberapa berkas di meja. Kapten Dimas yang berdiri di sampingnya menjelaskan dengan tenang. Akun penyebar fitnah dilacak. Bukti transfer dipalsukan. Foto-foto yang ditemukan di kamar Arman bukan milik Rania, melainkan bukti hubungan Arman dengan seorang perempuan bernama Nadia, mantan kekasihnya yang ternyata masih sering dia temui sebelum pernikahan. Arman langsung berdiri. "Saya bisa jelaskan?" Pak Prakoso menatap tajam. "Jelaskan pada istrimu, bukan pada saya. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu semuanya." Kapten Dimas menunjukkan bahwa Nadia menerima sejumlah uang dari rekening keluarga Arman beberapa hari sebelum pernikahan. Uang itu bukan untuk Rania, melainkan untuk menutup mulut Nadia agar tidak datang ke acara pernikahan. Ruang tamu itu menjadi sangat sunyi. Bu Marini duduk secara perlahan. Wajahnya kehilangan warna. Rizka berusaha menyembunyikan ponselnya, tapi Kapten Dimas berkata, "Mbak, jangan dihapus, semua sudah tersalin." Rizka menangis sebelum ditanya. "Aku cuma disuruh ibu, aku cuma unggah cerita itu." Semua mata berpindah ke Bu Marini. Topeng yang selama ini dia pakai mulai retak. "Aku datang ke rumah itu tidak lama setelah Pak Prakoso tiba. Bukan untuk kembali sebagai menantu yang memohon diterima, tapi untuk mendengar langsung kebenaran yang selama 3 hari ini mereka kubur. Ibu berjalan di sampingku, menggenggam tanganku erat. Begitu aku masuk ruang tamu, semua mata menatapku. 3 hari lalu mereka melihatku sebagai perempuan hina. Hari itu mereka tidak berani mengangkat wajah. Arman mendekat dengan mata merah. "Rania, maafkan aku. Aku bodoh." Aku menatapnya. Di wajahnya ada penyesalan, tapi penyesalan itu datang setelah bukti muncul, bukan saat aku menangis di depannya. "Mas, waktu aku diusir, aku minta kamu percaya. Kamu memilih diam." Arman menunduk. "Aku takut melawan ibu." Aku tersenyum getir. Berarti sejak awal aku menikah dengan laki-laki yang masih bersembunyi di balik ibunya. Bu Marini akhirnya bicara. Suaranya tidak lagi keras. "Saya hanya ingin melindungi keluarga." Pak Prakoso menyahut tegas. "Melindungi keluarga bukan dengan menghancurkan anak orang." Bu Marini menangis, tapi air mata itu tidak langsung membuatku iba. Terlalu banyak air mataku yang jatuh sendirian karena perbuatannya. Dia mengaku tidak ingin Arman menikah denganku karena aku dianggap tidak selevel. Saat menemukan foto Arman dan Nadia, dia takut skandal itu mempermalukan keluarga, jadi dia membalikkan semuanya kepadaku. Rizka juga mengaku membuat unggahan anonim untuk menekan aku agar mau menandatangani surat pernyataan. Dia pikir aku akan takut lalu pergi diam-diam. Mereka tidak menyangka ibu masih menyimpan hubungan lama dengan Pak Prakoso. Mereka tidak menyangka perempuan miskin yang diinjak ternyata masih punya orang yang menghormati ayahnya, bukan karena pangkat tapi karena kebaikan yang pernah ditanam. Pak Prakoso menatapku. "Rania, keputusan ada di tanganmu. Kamu mau membawa ini ke jalur hukum, kami dampingi. Kamu mau menyelesaikan secara keluarga, kami pastikan mereka membersihkan namamu." Aku menarik nafas panjang. Semua orang menunggu jawabanku. Di kepalaku terbayang malam hujan itu, sandal yang dilempar, pintu yang dibanting, Arman yang diam, dan ibu yang menangis melihatku pulang. Saya tidak ingin membalas dengan kebencian. Aku pelan-pelan. Tapi saya juga tidak mau fitnah ini dianggap selesai hanya dengan kata maaf. Aku meminta mereka membuat klarifikasi terbuka di hadapan keluarga, tetangga, dan media sosial tempat mereka menyebarkan fitnah. Aku juga meminta Arman mengembalikan semua barang pribadiku tanpa syarat. Untuk pernikahan kami, aku meminta waktu. Tapi dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Hari itu juga Bu Marini dan Rizka membuat video klarifikasi. Wajah mereka pucat saat mengakui tuduhan terhadapku tidak benar.
Mereka mengaku bukti transfer yang beredar adalah salah, dan unggahan anonim dibuat tanpa dasar. Video itu menyebar secepat fitnah sebelumnya. Orang-orang yang dulu menghakimi mulai mengirim pesan maaf. Tapi anehnya, maaf dari orang ramai tidak otomatis menghapus sakit yang sudah tertanam. Beberapa minggu kemudian, aku mengajukan gugatan cerai. Arman datang ke rumah berkali-kali, membawa bunga, makanan, dan permintaan maaf. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai rumah. Aku melihatnya sebagai pelajaran. "Ran, kita bisa mulai ulang," katanya suatu sore. Aku menjawab, "Mas, pernikahan bukan cuma tentang cinta. Pernikahan butuh keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Dan waktu aku butuh itu, kamu tidak ada." Aku kembali bekerja di klinik. Awalnya berat karena tatapan orang masih terasa, tapi lama-lama hidup berjalan lagi. Ibu mulai menerima lebih banyak pesanan jahitan karena banyak tetangga yang merasa bersalah lalu membantu. Pak Prakoso sesekali menghubungi kami, memastikan semuanya baik. Dia tidak pernah meminta dihormati berlebihan. Dia hanya berkata, "Ayahmu orang baik, saya hanya membayar sedikit utang budi." Dari semua kejadian itu, aku belajar bahwa fitnah bisa membuat kita jatuh, tapi tidak bisa menghancurkan orang yang tetap memegang kebenaran. Aku juga belajar bahwa keluarga bukan selalu mereka yang punya hubungan darah atau ikatan pernikahan. Keluarga adalah mereka yang berdiri saat semua orang menjauh, yang percaya saat dunia menuduh, dan yang menjemput kita ketika kita hampir menyerah. Dan aku, Rania, perempuan yang pernah diusir setelah 1 hari menjadi istri, akhirnya mengerti satu hal. Kadang Allah menutup satu pintu dengan keras, bukan untuk menghukum kita, tapi agar kita tidak kembali ke tempat yang memang tidak pernah pantas menjadi rumah.